Betul. Tapi luar biasa ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman. Nah, itu tantangan terbesar kita bagaimana kita berhasil dan sukses. Betul. Konten, karena kan sekarang udah zamannya teknologi ya. Ketika kita nggak mampu berbagi secara langsung, apalagi pandemi seperti ini kan, ketemu orang susah, dan ya sudah kita berbagi melalui konten-konten, berbagi dengan video-video ya seperti podcast sekarang ini. Ya, Gema ini wah, memberikan inspirasi buat orang banyak. Jadi ini salah satu juga kegiatan Vidi sebagai content creator di TikTok salah satu. Semangat pagi para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada saat ini, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di Gemar, Generasi Emas Berkarya. Saat ini saya ditemani oleh seorang anak muda yang banyak berprestasi, berpengalaman di berbagai organisasi, banyak sebagai pembicara. Saya perkenalkan anak muda bernama Sofyan Fidi. Terima kasih Pak Denny. Sofyan Fidi ini udah banyak organisasi yang diikuti. Siap. Saya lihat IG-nya, TikTok-nya sebagai TikToker, konten kreator. Siap, betul. Juga banyak organisasi yang diikuti. Nah, Sofyan bisa cerita nggak pengalaman dari latar belakangnya, berasal dari mana? Siap. Ya, silakan. Oke, Pak Denny, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih buat Pak Denny atas kesempatannya yang luar biasa nih, karena nggak semua orang bisa diundang di podcast ini, guys. Jadi saya merasa teristimewakan di sini ya di acaranya Gemar ya, Generasi Emas Berkarya. Waduh, keren deh. Ini teman-teman semuanya harus kita sebagai generasi emas harus bisa berkarya lebih banyak ya, Pak, sesuai dengan ya zaman sekarang ini. Jadi ya saya mau perkenalkan diri dulu teman-teman semua. Pak Denny, saya Sofyan Fidi. Saya biasa dipanggil Vidi. Vidi, panggilannya Vidi ini ya. Kalau di luar Vidi, tapi kalau di rumah saya sebagai Sofyan. Oh, berarti gitu. Kalau ada yang manggil Sofyan itu berarti dari keluarga ya. Keluarga dekat. Kalau yang panggil Vidi dari teman-teman. Dari teman-teman, karena ya orang ribet aja manggil Sofyan gitu kan. Ya udah manggil lebih simpel Vidi gitu. Oke. Jadi Vidi ini berasal dari salah satu provinsi di Sumatera. Nah, jadi saya bukan berasal dari Pulau Jawa, tapi saya berasal dari Sumatera. Tapi orang lihat saya dibilangnya ini logat-logat Jawa gitu kan. Sumateranya di mana ya lebih tepatnya? Ya, tepatnya itu di Sumatera Barat. Wah, Sumatera Barat saya pernah tuh ke sana, ke Padang, Bukit Tinggi. Itu kampung saya di Padang, Pak. Oh, di Padang. Di Padangnya, dan di sana banyak sekali pemandangannya yang luar biasa. Bapak kalau main ke Sumatera Barat harus luar biasa. Padang. Emang pemandangan alamnya luar biasa. Saya ke Bukit Tinggi, ke Danau Maninjau, Kelok 9. Waduh. Luar biasa itu. Jadi saya jadi kangen nih, Pak, pulang kampung karena udah lama nih saya nggak pulang kampung. Nggak pulang ya. Iya. Jadi saya di Padang waktu itu ya emang dari keluarga yang menengah ke bawah, Pak. Jadi Vidi ini salah satu waktu itu sekolah di Kota Padang, sekolah di jurusan pemasaran kebetulan. Jadi pemasaran, kemudian ambil kuliah beasiswa, alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah pemerintah pusat, sampai lulus dibiayain, bahkan dikasih uang saku waktu itu. Nah, dapat beasiswa kenapa ya? Ya karena prestasi. Nah, para sahabat Indonesia. Prestasi, Vidi ini sangat berprestasi, makanya mendapatkan beasiswa. Beasiswa, betul. Bisa kuliah gratis ya. Kuliah gratis, bahkan nggak gratis juga, dikasih uang. Wah, dikasih uang saku. Udah gratis, dapat uang saku. Ya bersyukur sih, karena ya orang kan bilang kalau kita tidak punya keterbatasan ekonomi gitu kan, kita punya keterbatasan, tapi nggak bisa berkarya, hambatannya nggak bisa untuk keluar dari zona itu. Sebenarnya bisa, selagi kita punya kemauan yang kuat dan kita bisa menggali potensi kita dari mana aja, baik itu akademik, non akademik, semuanya bisa gitu. Bisa ya, asal kita ada kemauan ya. Betul sekali, ada kemauan yang kuat. Ada kemauan yang kuat, para sahabat Indonesia. Yang penting kita ada kemauan yang kuat, pasti bisa. Kalau kita mau, kita niat, pasti bisa. Sesuatu yang kasat mata tuh pasti kita bisa lakukan. Betul sekali. Ya. Nah, saya lihat
Vidi ini punya moto dalam kehidupan, ya, dream, believe, and make it happen. Yeah. Nah, Vidi bisa ceritakan mengapa ini dijadikan moto dalam hidup Vidi? Iya. Ya ini sebenarnya kita di hidup di dunia ini harus punya tujuan sebenarnya. Jadi ketika kita punya tujuan, ya tujuan itu kita bisa bilang itu dream kita, mimpi kita. Kita ingin jadi apa gitu ke depannya. Kita punya cita-cita apa, kita mau meraih goals apa gitu. Nah, jadi setelah kita punya tujuan, kita punya mimpi, dan ya kita harus percaya dengan mimpi kita dan percaya dengan proses gitu. Karena ya pasti nggak gampang untuk meraih mimpi itu. Pasti punya proses yang panjang, punya lika-liku, dan itu yang harus kita hadapi. Makanya Vidi pilih moto itu ya sesuai banget nih dengan apa yang Vidi jalankan, apa yang Vidi ikuti, dan sehari-hari itu ya itu ketika Vidi punya mimpi, kemudian percaya dengan mimpi itu dan percaya pada proses, kemudian juga Vidi harus bisa mewujudkannya, make it happen, gitu. Make it happen. Wah, luar biasa. Harus jadi, gitu. Harus jadi ya. Nah, yang penting itu kita menikmati prosesnya itu ya. Nah, kadangkala anak muda mau instan. Mau instan, iya. Kayak karena semua sekarang serba instan, makanan instan, semua mau serba instan. Pesan gitu, instan. Anak muda mau instan, tapi pesan dari Vidi, kita harus menikmati prosesnya. Menikmati proses itu enak sekali sebenarnya kalau kita bisa menikmati prosesnya itu sampai kita mencapai goals yang kita inginkan ya. Betul, karena kalau kita sudah menggapai mimpi-mimpi kita satu persatu itu rasanya wah ada kebanggaan tersendiri, Pak, gitu. Ada kepuasan ya, kepuasan dibandingkan batin kita ya. Kita langsung ini instan ya, tapi juga jarang juga sih yang ada langsung instan gitu kan. Jarang terjadi. Bahkan kalau sekarang kan banyak tuh yang wah mau cepet kaya. Mau cepet kaya langsung apa? Lagi rame. betul. Invest di sini. Aduh, cepet kaya. Nah, sekarang kan Vidi punya dream. Nah, dream terbesar Vidi apa sih gitu loh? Ya, dream terbesar itu sebenarnya ya ketika kita punya punya manfaat sih sebenarnya. Jadi ketika kita sudah mencapai tahap itu impian Vidi terbesar ya. Salah satunya ketika Vidi membuka lapangan kerja dengan usaha-usaha, kemudian juga bisa berbagi, itu kan impact-nya luar biasa. Kemudian Vidi mentorin teman-teman, kemudian teman-teman itu sukses, teman-teman itu jadi orang yang luar biasa ketika kita ngasih ilmunya. Nah, itu sih sebenarnya mimpi Vidi yang benar-benar ingin dicapai. Tapi kan saat ini kan Vidi juga masih berproses dalam tahap itu, dan dengan cara itu ya kita bareng-bareng berproses dan harus bisa mencapai itu gitu. Jadi mimpi terbesar Vidi ya pengen bagian orang lah. Membahagiakan orang dan untuk keluarga orang juga bisa berbahagia dan bermanfaat ya hidupnya. Ya itu memang suatu kebahagiaan yang luar biasa kalau hidup kita tuh bisa bermanfaat bagi orang lain, kita bisa berbagi bagi orang lain. Ya. Nah, para sahabat Indonesia, Vidi ini banyak aktivitasnya nih. Wah, luar biasa. Super sibuk. Karena kan harus menggapai mimpi itu harus banyak yang dikerjakan. Harus prosesnya itu. Prosesnya itu. Iya. Nah, apa aja nih kegiatan yang saya tahu tuh sebagai TikToker, konten kreator. Wah, selain itu pasti banyak ya. Sebagai profesional juga. Banyak inilah yang bisa diceritakan Vidi. Apa aja nih saat ini kegiatannya? Ya, salah satunya ya tadi bikin konten. Karena kan sekarang udah zamannya teknologi ya. Ketika kita nggak mampu berbagi secara langsung, apalagi pandemi seperti ini kan, ketemu orang susah, dan ya sudah kita berbagi melalui konten-konten, berbagi dengan video-video ya seperti podcast sekarang ini. Ya Gema ini memberikan inspirasi buat orang banyak. Jadi ini salah satu juga kegiatan Vidi sebagai content creator di TikTok salah satunya. Kemudian juga selain itu Vidi juga aktif di salah satu komunitas ya. Nah, teman-teman kalau udah kenal tuh namanya komisi. Wah, komisi. Kebetulan ada ketuanya di sini ya. Ada Pak Ketua kita ya, Pak Denny sebagai Ketua Komisi DKI Jakarta. Nah, saya juga aktif di sana. Oh, komisi apa tuh? Tolong dijelaskan orang. Nanti nggak tahunya ini kan ya. Cuan-cuannya ada komisi. Ya, komisi itu singkatan dari Komunitas Profesi Sales Indonesia. Jadi orang-orang yang cinta akan profesi sales berkumpul di situ di komisi komunitas
profesi sales Indonesia. Jadi sekarang ada wadahnya, para profesi sales ini ada wadahnya ya untuk kita berkumpul, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan. Betul sekali. Ya itu salah satu kegiatan di komisi. Kemudian juga untuk di profesional ya saya sebagai sales ya, sesuai dengan komisi tadi emang orang-orang cinta dengan profesi sales. Jadi jualan nih, jualannya agak lumayan besar itu, properti. Bukan jualan goreng-goreng ya. Luar biasa para sahabat. Jual properti. Vidi ini di profesionalnya di bidang pekerjaannya adalah jualan properti. Betul, properti. Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan properti, silahkan kontak Vidi. Silahkan guys, kalau mau beli rumah mau beli sewa apapun itu bisa. Apalagi sekarang ini lagi ada pembangunan di salah satu daerah Tangerang gitu kan, Pratama Daru teman-teman kalau pengen cari rumah subsidi yang berkualitas ya dan harganya terjangkau silakan kunjungin ya. Pratama Daru. Pratama Daru ya. Sekalian promosi di sini. Luar biasa nih Vidi ini. Nah, dari sekian banyak pengalaman dan prestasi yang Vidi dapatkan selama ini, kira-kira prestasi apa sih yang paling membanggakan gitu loh bagi Vidi selama ini? Ya prestasi ya mungkin flashback di 2 tahun terakhir mungkin ya waktu ketika Vidi masa kuliah situ dan Vidi di sana jarang bergaul dengan teman-teman yang di sekelas gitu di lokal gitu. Jadi kebanyakan bergaul tuh sama dosen-dosen. Nah, itu orang aneh-aneh. Vidi ini mainnya ke ruangan ini mulu. Bahkan sampai rektornya teman Vidi akrab sama Vidi. Jadi istirahat bukannya ke kantin tapi main ke ruangan rektor, main ke ruangan dosen, jadi ngobrol. Sejak muda sudah banyak bergaul dan orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih tingkat usianya lebih tua. Benar, karena kan Vidi pengen belajar juga. Belajar pengalamannya beliau-beliau kok bisa seperti sekarang. Kemudian ya akhirnya ketika kita bergaul dengan orang-orang itu ya kita mindsetnya juga berubah jadinya kan. Jadi waktu itu sempat ada ya mungkin Vidi karena aktif, kemudian juga semasa kuliah juga berbisnis juga. Waktu itu jualan, ada usaha dan akhirnya kampus memberikan penghargaan nih pada salah satu mahasiswanya yang berprestasi kemudian punya bisnis. Waduh, luar biasa ya. Jadi berpenghasilan juga, berpenghasilan dan berprestasi. Jadi 2 itu diambil dan kemudian si pihak kampus memberikan penghargaan sebagai mahasiswa sukses. Dan itu 2 tahun berturut-turut. Luar biasa. 2018 dapat award itu, kemudian 2019 dapat award itu juga. Waduh, jadi luar biasa. Belum yang ketiga karena udah mau lulus ya nggak bisa ini lagi. Nah, waktu itu Vidi kuliah di mana ya? Ya kuliah di Politeknik Negeri Padang namanya. Negeri Padang ya. Berarti waktu itu masih di Padang ya sampai. Masih di Padang. Jadi dari kecil sampai kuliah di Padang. Ya, sampai kuliah di Padang, habis itu merantau sampai ke Jakarta ibu kota. Nah, kenapa Vidi sampai merantau? Ya karena Vidi ini orangnya itu emang suka tantangan gitu, nggak mau luar biasa di kampung saja kayak kata dalam tempurung ya, jadi gitu ya. Nggak bisa keluar dan akhirnya dunianya itu saja dan akhirnya kehidupannya ya begitu saja. Jadi Vidi pengen keluar dari zona itu dan akhirnya beranikan diri loh Pak Denny. Waktu itu perlu keberanian ya. Keberanian, nggak ada siapa-siapa loh, orang tua nggak ada di sana, saudara nggak ada. Emang modalkan tekad, niat dan mudah-mudahan selalu dilindungi dan ya ada saja nanti jalan yang dikasih. Dan alhamdulillah ternyata benar ketika nyampe di rantau Jakarta dan di hari itu ya nggak langsung senang gitu, pasti ada aja. Apalagi biaya hidup Jakarta mahal ya, nggak sama kayak di kampung ya. Jakarta kan kata orang ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Iya, aduh, saya waktu itu udah bingung mau tinggal di mana ya, saudara nggak ada, orang tua nggak ada, ya udah akhirnya ada temen itu karena juga emang pernah satu organisasi juga waktu itu di Komisi Muda Pak, anak-anak muda, ya udah saya kontak, akhirnya saya numpang Pak. Numpang kosan. Pengalaman itu ya. Numpang di kosan dia dan ya sudah kita coba cari cari jalan keluar, cari jalan dan akhirnya itu dia manfaat ketika kita punya link atau punya networking, punya komunitas. Ketika kita dalam keadaan susah
dan kita mau berkomunikasi, akhirnya kita kan dikasih jalan. Dan akhirnya sampailah waktu itu diarahkan sama salah satu mentor saya, Pak Madani waktu itu namanya, coba Fit kerja di salah satu perusahaan properti ini. Nah disitulah mulai karir Vidi sebagai sales properti gitu. Jadi emang awal pengen merantau itu ya udah modal nekat saja. Bahkan ketika waktu itu masih ingat di kosan saya nggak punya uang buat beli makan ya. Jadi ya kebetulan masih ada sisa satu Indomie itu Pak. Itu sedih sekali Indomie itu. Dalam sehari saya potek bagi 3. Pagi, siang dan malam. Serius Pak. Jadi ya udah nikmat aja. Pengorbanan anak rantau ya. Betul, anak rantau udah ada siapa dan akhirnya ini coba bergaul sana sini, cari teman dan akhirnya ketika punya teman ya dibantulah, maksudnya ya pandai-pandai kita bisa sebisanya kita untuk bergaul dan akhirnya ketika untuk makan itu ya ditraktir ini ya itu modal emang modal ini aja modal ngobrol komunikasi gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut. Betul. Ya selama kita punya keberanian, punya niat yang tulus untuk berhasil, untuk sukses, pasti ada jalan. Ada jalan. Ya, pasti ada jalan yang terbuka. Pasti. Tuhan juga siapkan jalan bagi kita. Yang penting kita punya niat untuk sukses dan berhasil ya, dan membahagiakan, hidup bermanfaat bagi orang lain. Apalagi kalau kata orang Padang tuh kalau misalnya dia udah merantau, sekali merantau dia pantang pulang kalau sebelum sukses. Wah, itu nih. Saya nggak mau pulang. Luar biasa memang. Karena punya filosofi orang Padang nih luar biasa. Pantang pulang sebelum sukses karena apa ya? Ketika kita udah maju terus balik lagi tuh rasanya. Sebelum sukses pantang mundur ya. Pantang mundur ya. Oke, langsung aja. Kadang kan orang kan kalau ketika udah down gitu, aduh baliklah kampung, saya sama orang tua aja gitu kan. Down itu dan akhirnya ya. Karena saya pernah ke daerah Padang, Sumatera Barat, saya mendapat pengalaman di sana bahwa semiskin-miskinnya, nggak punya orang duit, orang Padang itu, orang Minangkabau itu, orang Sumbar itu, masih mereka bisa makan gitu loh. Bisa makan, betul. Karena banyak tanaman, banyak yang ditanam sendiri kan. Minimal mereka nggak akan kekurangan gitu loh. Iya kan? Betul. Tapi luar biasa ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman. Nah, itu tantangan terbesar kita bagaimana kita berhasil dan sukses. Nah, selama hidup Vidi ya sampai saat ini, ada nggak role model atau panutan yang Vidi, selama ini menjadi Vidi ingin seperti orang tersebut atau Vidi ingin sukses seperti apa yang jadi panutan Vidi tersebut? Betul. Ya pasti ada di kehidupan ini punya role model kita ya. Kalau misalnya di kehidupan pribadi ya salah satunya ya orang tua ya. Jadi ayah. Jadi ayah saya itu sebagai salah satu panutan saya dalam hidup dan beliau sangat support, sangat memberikan nasihatnya dan semua nasihatnya beliau itu terpakai ketika kita dirantau orang dan ya banyak sekali nasihatnya yang emang berguna sekali dan itu salah satu motivasi salah satu terbesar. Contoh nasihat dari orang tua. Ya salah satunya ya ketika kita hidup dengan orang lain ya kita ya jangan merasa tersingkirkan atau merasa terendahkan, tapi kita harus percaya dengan diri kita dan ya salah satunya waktu itu saya hidup sama orang kan ngekos numpang ya jangan sampai kita ngedown gitu kan, saya dikasih motivasi kemudian juga ya kamu harus yakin di sana, jangan ketika ya tadi salah satu tagline moto-moto itu dari orang tua juga sebenarnya dari orang tua mau percaya mimpi tersebut gitu kan. Kemudian ya kalau misalnya di dunia di dunia bisnis itu ada ya saya sering baca kisah-kisahnya orang sukses, salah satu tersukses orang terkaya juga di China pasti lo tahu Jack Ma. Saya sering baca sih waktu itu, baca motivasi beliau karena kan banyak tuh dia ngasih motivasi quotes gitu. Jadi keren juga quotes. Akhirnya saya dalemi tuh kisah hidupnya ininya, jadi dapat inspirasi dari situ dan luar biasa sekali emang perjuangannya emang dari bawah juga Pak. Dari bawah. Apalagi dia sama dari guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini juga kuliah sama ini jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris. Makanya saya bahasa Inggris juga ternyata. Bahasa Inggris dari guru, kemudian juga dia jadi pengusaha besar orang paling kaya di Cina. Di Cina sekarang. Aduh keren dah sekarang. Jadi itu
dua orang itu sih mungkin yang bisa jadi role model bagi Vidi. Nah, salah satu role model bagi Vidi adalah orang tua ya. Mungkin tua, pasti. Ada yang ingin Vidi sampaikan pada orang tua. Nanti kan video ini juga pasti sampai ke orang tua nih. Oke, kalau ngomong orang tua sedih saya harus ya. Ya mungkin buat orang tua Vidi, ayah, papa, Vidi manggil papa, sama mama Vidi ya. Terima kasih sudah memberikan segalanya buat Vidi, supportnya, doanya, apalagi itu doa dari kedua orang tua Vidi itu yang sangat-sangat berharga bagi Vidi. Ketika beliau berdoa untuk anaknya dan ya Vidi jadi kuat gitu, jadi kuat dari doa-doa beliau dan sangat-sangat terima kasih ya, mudah-mudahan mama dan papa diberikan dan dilimpahkan yang terbaik ya, dan dikasih segalanya lah ya, insyaallah. Doa orang tua tuh benar-benar ini ya, ampuh mujarab buat sekali. Kita jadi sukses. Betul. Salah satu kesuksesan kita juga pasti dari doa orang tua. Ya, saya juga mengalami bagaimana setiap hari orang tua mendoakan kita sehingga kita bisa seperti saat ini. Ya, buat orang tua dimanapun Anda berada, ya Anda luar biasa. Anda berdoa buat anak-anak Anda setiap hari sehingga anak Anda bisa menjadi orang yang sukses. Dan bagi anak muda, bagi anak-anak dimanapun berada, jangan lupakan orang tua, karena orang tua yang mendoakan Anda menjadi sukses. Betul. Nah, Vidi ada pesan buat generasi muda, generasi emas saat ini ya, anak-anak muda di manapun berada, di Indonesia maupun di mana berada, bagaimana mereka bisa mengisi masa mudanya dengan prestasi dan karya yang luar biasa. Silahkan, kalau Vidi mau nyampaikan pesan buat anak muda. Anak muda. Ya, saya sebagai anak muda juga nih. Nah, itu sebagai dari anak muda lebih dipercaya. Dari anak muda dan pesannya juga untuk anak-anak muda. Ya, saya pesankan buat teman-teman semua, jangan menyerah ya teman-teman. Kalau misalnya punya mimpi dan punya goals, punya tujuan, ya teman-teman nggak boleh down. Ya, teman-teman harus fight di sana karena itu salah satu proses, salah satu anak tangga yang teman-teman harus lalui. Karena ketika teman-teman bisa melalui satu itu, insya Allah ke depan satu lagi itu akan lebih mudah menjalankannya. Apalagi teman-teman punya mimpi yang besar, pasti punya masalah yang besar juga, punya proses yang besar juga. Dan itu yang harus teman-teman bisa gapai. Dan salah satunya ya teman-teman harus berkarya. Apalagi sekarang di zamannya teknologi, teman-teman semuanya akses mudah sekali, apapun ilmu bisa tanya Mbah Google gitu. Wah. Apapun pengen mau belajar jadi content creator, pengen belajar jadi jualan, sales, semuanya ada di dunia internet gitu. Nah, jadi teman-teman jangan kita sebagai viewer saja nih. Ini pesan saya ya. Jangan sebagai viewer tapi kita jadi player, pemain di sana. Ya, karena kalau sampai kapan kita hanya sebagai nonton, scroll, rebahan, scroll dan akhirnya hidup kita tidak punya makna gitu. Hidup kita hanya hambar gitu. Ya, tapi kalau dampaknya, tapi kalau kita di sana punya karya, punya ide dan kita tuangkan di dunia teknologi sekarang, itu sangat-sangat bermanfaat pastinya buat orang banyak. Dan itulah yang harus kita lakukan teman-teman semua sebagai anak muda nih, generasi emas yang mudah-mudahan kita semua sebagai regenerasi pemimpin ini kan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Baru saya lihat tadi itu. Waduh, cocok ini sekali ya. Jadi menuju Indonesia Emas di 2045. Nah, kalau anak muda sekarang berumur 20 tahunan, berarti kan umur 45 sekitar 20 tahun lagi. 40 tahun mereka akan menjadi orang sukses, orang yang bisa berdampak buat generasi berikutnya ya. Betul. Kita nih sebagai pengganti generasi di umur-umur sekarang nih. Luar biasa. Para sahabat Indonesia, bagaimana Vidi berani bertindak, berani memulai, berani merantau sampai Jakarta sehingga sekarang sudah mulai berhasil dalam kehidupannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Vidi, mengenai Vidi kan sebagai TikToker nih ya. Nah, bagaimana sih dulu memulai, sebagai TikToker, terus banyak followernya, terus juga komunitas itu ya, community entrepreneur ya. Nah, itu bagaimana bisa diceritakan nih? Iya. Karena awalnya waktu itu TikTok kan booming sekali dan saya lihat di TikTok tuh banyak sekali konten-konten yang hanya sekedar hiburan saja kayak joget-joget, kemudian kontennya alay gitu alay sekali terus hanya sekedar hiburan tapi
saya berpikir gimana kita isi nih sebagai anak muda, kita isi semua berbentuk edukasi semua. Kita mau kasih edukasi dan banyak konten-konten lebih bermanfaat lah gitu. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk coba bermain TikTok dan ngasih konten-konten tentang sales dan bisnis. Nah, waktu itu saya coba dalam sebulan ya, alhamdulillah itu perkembangannya lumayan karena konsisten saya konsisten. Betul. Nah itu para sahabat yang penting konsistensi. Konsisten itu dia. Konsisten setiap hari ada konten hari-hari dan akhirnya berkembang dan tibalah waktu itu saya coba iseng bikin konten ngumpulin orang-orang yang pengen berkarya di dunia TikTok tapi juga backgroundnya bisnis gitu. Akhirnya banyak sekali ternyata orang-orang yang pengen belajar bisnis juga ada, yang pengen berkarya juga ada dan punya usaha juga banyak dan akhirnya kita kumpulin jadilah waktu itu entrepreneur TikTok jadi komunitas entrepreneur TikTok, jadi orang-orang yang bermain TikTok tapi punya jiwa-jiwa entrepreneur kita kumpulin, kita coba diskusi dan akhirnya waktu itu pernah viral juga Pak, hampir 500.000 viewersnya, jadi kan banyak dan, ya itu dia jadi luar biasa. Ketika kita mencoba dan konsisten akhirnya kan dia nggak tahu kapan viralnya kapan ini dan akhirnya sekarang ya buat teman-teman yang kepo ya bisa ke TikTok saya. Nah silakan TikTok medsos video apa aja nih TikToknya @sofyanvidi sebagai nama IG-nya @sofyanvidi juga SOFYANVD biasa ya nanti saya cantumkan di kolom ini di deskripsi ya deskripsi. Jadi para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini saya telah ngobrol dengan Sofyan Vidi, seorang anak muda yang berani merantau dari Sumatera Barat ke Jakarta dan hidupnya untuk berbagi, hidupnya membuat berdampak bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu suatu yang sangat bermanfaat sekali lah bagi saya. Ya, nah saya juga berharap bahwa para anak muda saat ini bisa berprestasi dan berkarya bagi banyak orang. Para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, apabila Anda menyukai video ini, silakan subscribe, like, dan berikan komen, dan share kepada para anak-anak muda di Indonesia, sehingga mereka boleh mendapatkan manfaat yang luar biasa dari cerita-cerita anak muda yang berkarya, yang berhasil. Saya akhiri video pada saat ini. Semangat pagi! Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Vidi. Siap, terima kasih Pak.